Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Margono SPD SD selaku mentor di Pilot 6 SD Negeri 1 Tegalmelati. Yang saya hormati pula rekan-rekan peserta orientasi P3K tahun 2024. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan orientasi sampai pada tahap seminar ini. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapatkan pertolongannya di hari kemudian. Bapak Ibu, izin untuk menyampaikan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Kabupaten Pemalang di SD Negeri 1 Tegalmelati. Perkenalkan, nama saya Suci Larasati SPD. Saat ini saya menjabat sebagai guru kelas di kelas 3 SD Negeri 2 Tegalmelati yang dibawahi oleh Bapak Sunanto SPD SD. Kemudian saya melaksanakan orientasi dengan mentor Bapak Margono SPD SD. Latar belakang dilaksanakannya orientasi adalah pegawai ASN itu terdiri atas pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Sebelum ASN menjalankan tugasnya, diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core value, berakhlak, dan employer branding ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Tujuan orientasi: pelaksanaan orientasi mempunyai tujuan yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Berikut ini visi misi SD Negeri 2 Tegalmelati. SD kita memiliki visi maju dalam prestasi, mulia dalam hati. Misinya melaksanakan kegiatan belajar, mengajar, dan bimbingan secara efektif, menumbuh kembangkan kegiatan kesenian, menumbuh kembangkan kegiatan olahraga, serta melaksanakan kegiatan keterampilan secara intensif dan terarah, dan membentuk kepribadian yang berbudi pekerti, mulia. Rencana hasil kerja P3K. Tujuan instansi meningkatkan prestasi belajar siswa dengan program pembelajaran yang sistematis dan berkesinambungan, mengenal dan mencintai bangsa, negara, dan masyarakat, serta dengan mengembangkan karakter budaya bangsa. Rencana hasil kerja pembina: terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Rencana hasil kerja P3K. Kegiatan pertama, tersusunnya perangkat pembelajaran bimbingan guru pada tahap perencanaan pembelajaran. Kegiatannya meliputi menganalisis kebutuhan belajar siswa, kemudian menyusun tujuan pembelajaran, lalu menyusun modul ajar maba. Outputnya akan menghasilkan tes asesmen awal, tersusunnya tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, dan tersusunnya modul ajar yang benar dan sistematis. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya ini mencari referensi dasar dan penyusunan tes awal dan
merupakan penerapan nilai berkompeten. Yang kedua, ada berkoordinasi dengan teman sejawat, itu adalah nilai kolaborasi. Kemudian melakukan konsultasi modul kepada kepala sekolah, ini adalah bentuk loyal. Rencana hasil kerja yang kedua, terlaksananya pelaksanaan bimbingan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatannya meliputi mengisi jurnal harian, menyampaikan pembelajaran dengan media pembelajaran, kemudian membuat refleksi. Output yang dihasilkan tersedianya jurnal pembelajaran, tersedianya media pembelajaran, tersedia refleksi yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Kemudian penerapan nilai berakhlak, ini mengisi jurnal pembelajaran merupakan penerapan nilai akuntabel, kemudian membuat media pembelajaran, ini penerapan adaptif. Kemudian yang ketiga, membuat refleksi, ini penerapan nilai kompeten. Kegiatan yang ketiga, terlaksananya penilaian pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatannya meliputi menyusun rancangan asesmen, mengembangkan asesmen, dan melaksanakan asesmen. Outputnya yang dihasilkan draft assessment, pedoman atau rubrik assessment, terselenggaranya assessment. Penerapan nilai berakhlaknya berupa akuntabel, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Kegiatan yang keempat adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Kegiatan dan tahapannya berupa mengikuti kegiatan diklat dan workshop di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Outputnya nanti akan menghasilkan sertifikat diklat. Lalu penerapan nilai berakhlaknya meningkatkan kompetensi, inovasi, dan pengalaman kreatif berupa kompetensi dan adaptif. Kegiatan kelima, terselenggaranya Kamis Anjawani pada Mapel Bahasa Jawa di kelas 3 SD Negeri 2 Tegamlati yang akan menjadi kegiatan rutin di hari Kamis dengan peserta didik membudidayakan wicatenan, yaitu kebiasaan bertutur kata menggunakan bahasa krama kepada Bapak dan Ibu guru. Kegiatan dan tahapannya menggunakan bahasa krama pada Mapel Bahasa Jawa di kelas 3. Outputnya membuat kalimat sehari-hari menggunakan bahasa krama. Penerapan nilai berakhlaknya berupa pelayanan. Yang keenam, melakukan kegiatan inovasi dalam proses pembelajaran di dalam kelas guna meningkatkan minat baca siswa. Ini karena di sekolah saya khususnya di kelas 3 minat bacanya kurang ya Bapak Ibu, jadi saya merencanakan kegiatan ini. Nah, kegiatan ini meliputi tahap membuat pojok baca yang menarik, menyediakan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan membiasakan literasi membaca. Output yang akan dihasilkan tersedianya tempat untuk membaca yang menyenangkan, kemudian siswa membuat cerita berdasarkan buku yang sudah dibaca, kemudian diletakkan di mading atau dibaca. Kemudian penerapan nilai berakhlak, ya, mencari referensi bacaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini penerapan nilai adaptif. Ini dokumentasi siswa ketika mereka sedang membaca buku. Mereka membaca buku karena melihat bukunya itu berwarna-warni, jadi mereka tertarik sehingga mereka berminat untuk membaca. Kesimpulannya, peserta orientasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai nilai-nilai inti seperti integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.
Kami juga memahami dengan jelas kode etik instansi dan prosedur terkait. Hal ini tercermin dari antusiasme peserta dalam sesi diskusi dan penilaian akhir orientasi. Selain itu, peserta orientasi merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan dan situasi yang memerlukan keputusan etis berkait pemahaman yang lebih baik mengenai nilai dan etika instansi. Itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, monggo. Saya Bu. Nggih. Nama saya Siti Samsiah dari SD 1 Tegalmelati. Ingin bertanya kepada Bu Laras, apa yang menjadi alasan Bu Laras itu memilih penerapan bahasa krama dalam pembelajaran bahasa Jawa? Oke, saya jawab nih Ibu. Alasan saya ingin menerapkan itu adalah bahasa Jawa ini kan merupakan warisan budaya kita yang berasal dari